Presiden Trump baru saja mengeluarkan ancaman terbarunya terhadap Iran. Jika kesepakatan tidak ditandatangani, mereka akan merasakan banyak penderitaan. Ini terjadi hanya beberapa jam setelah bentrokan terbaru antara Garda Revolusi Iran dan pasukan Amerika serta terungkapnya bahwa Israel telah mendirikan pangkalan pendukung depan di dalam wilayah Irak selama putaran perang terakhir. Cerita-cerita ini dan lainnya ada di Jerusalem Initiative hari ini. Selamat datang kembali di Jerusalem Initiative di JNS TV. Saya Josh Hasten di Yerusalem bersama Alex Traiman di Amerika Serikat. Alex, mari kita langsung saja. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa gencatan senjata dengan Teheran masih berlaku meskipun terjadi bentrokan laut. Mari kita lihat video ini. Mereka main-main dengan kita hari ini. Kita hancurkan mereka. Mereka main-main. Saya sebut itu hal sepele. Saya akan memberitahu Anda jika tidak ada gencatan senjata. Anda tidak perlu mencari tahu sendiri. Jika tidak ada gencatan senjata, Anda tidak perlu tahu. Anda baru saja melihat satu hantaman besar datang dari Iran. Dan mereka sebaiknya segera menandatangani perjanjian mereka. Alex, begitulah. Masih ada gencatan senjata, namun masih terjadi baku tembak antara kedua pihak. Mari kita bicarakan hal itu. Saya rasa kita akan membahas sedikit sepanjang program ini tentang apa arti gencatan senjata. Karena sepertinya definisi gencatan senjata telah sepenuhnya didefinisikan ulang selama perang ini. Gencatan senjata berarti kedua pihak masih bisa menembak selama gencatan senjata. Hanya saja, intensitasnya lebih rendah dibandingkan jika benar-benar tidak ada gencatan senjata penuh. Sekarang, Presiden Trump jelas sedang mencari cara untuk keluar dari konflik ini dengan sebuah perjanjian yang ditandatangani. Dan saya percaya bahwa pada akhir konflik ini akan ada sebuah perjanjian yang ditandatangani bagaimanapun caranya. Tapi yang benar-benar pasti adalah bahwa Presiden harus memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bebas. Untuk semua kapal, tidak hanya yang datang dari Iran, tetapi juga yang datang dari sekutu Amerika di wilayah tersebut, seperti Uni Emirat Arab dan lainnya. Jadi konflik ini tidak akan berakhir selama Selat Hormuz masih diblokir. Sementara itu, Anda melihat bahwa Iran dan kapal-kapal kecil mereka menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tapi menurut saya, Presiden lebih memilih untuk membiarkan kekuatan dan ukuran Angkatan Laut Amerika Serikat yang besar untuk membuka selat itu tanpa melakukan kampanye pengeboman besar-besaran di dalam Iran. Dan mungkin Presiden tidak ingin lagi mengebom di dalam Iran, namun dia mungkin tidak punya pilihan lain. Dan saya akan mengatakan bahwa di dalam Israel, asumsi yang berlaku adalah bahwa dalam beberapa hari ke depan, Anda mungkin akan melihat respons militer lanjutan. Itu akan menjadi kampanye militer gabungan Amerika dan Israel di dalam Iran, kemungkinan besar jauh lebih singkat daripada kampanye 6 minggu yang kita lakukan untuk memulai perang ini. Tapi sekali lagi, banyak orang Israel percaya bahwa tidak ada cara untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan Presiden agar Iran tanda tangani tanpa mereka. Sekali lagi, menyadari bahwa Amerika Serikat bukanlah macan kertas dan siap untuk menyerang. Alex, baru beberapa menit yang lalu, kami menerima informasi ini. Menurut kantor berita Iran, mereka mengatakan bahwa Iran baru saja menyampaikan tanggapannya terkait kesepakatan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan. Namun belum ada kepastian apakah Iran akan menerima kesepakatan dengan AES atau menolaknya. Tapi ini benar-benar baru saja terjadi beberapa menit yang lalu saat kami memulai siaran ini. Saat ini, yang dimiliki Iran adalah waktu. Maksud saya, mereka bisa mencoba untuk memperpanjang situasi ini selama mungkin. Mereka berusaha membuat situasinya agar Presiden kehilangan keinginannya untuk menyerang. Jadi, mereka hanya mencoba bermain tarik ulur dengan Amerika Serikat tanpa benar-benar menandatangani kesepakatan. Misalnya, membiarkan beberapa kapal mungkin melewati selat. Mereka sekarang masih bermain tarik ulur. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tidak menyerang secara militer, tetapi mereka memberikan tekanan ekonomi yang sangat besar kepada Iran melalui blokade mereka. Selain blokade di Selat Hormuz di Teluk Persia. Jadi pada dasarnya ada pengepungan ekonomi terhadap Iran dari laut. Telah dilaporkan bahwa Iran kehilangan hingga 500 juta dolar per hari yang semakin melemahkan ekonomi yang sudah lemah dan berada di ambang kehancuran. Dan tekanan ekonomi ini dirancang untuk membuat rezim tersebut runtuh. Sekarang, bagaimana rezim itu bisa runtuh karena tekanan ekonomi yang lebih besar jika sampai saat ini belum runtuh akibat tekanan ekonomi?
Yang terjadi adalah IRGC dan milisi Basij yang tetap mengendalikan negara dengan menyerang para pengunjuk rasa di pos pemeriksaan ini. Jadi harapannya adalah jika pemerintah Iran tidak lagi memiliki uang, mereka tidak akan bisa membayar gaji komando menengah IRGC dan pasukan Basij. Dan jika orang-orang ini tidak dibayar, lalu untuk apa mereka akan berbalik dan menembak sesama warga negaranya sendiri? Sebelumnya, mereka disuap untuk melakukan itu dan mendapatkan status dengan menjadi bagian dari rezim ini serta dibayar oleh IRGC. Jadi, itulah yang diharapkan terjadi dengan kampanye ekonomi ini. Jadi sementara itu, Trump waktu berpihak padanya karena faktor ekonomi sedang merugikan rezim Iran. Bagi Iran, mereka percaya bahwa waktu berpihak pada mereka karena mereka ingin mencegah presiden untuk melakukan serangan militer lagi dan membuatnya terbiasa dengan gagasan bahwa kampanye militer sudah berakhir. Alex, selama beberapa jam terakhir, IRGC mengancam akan melakukan serangan besar terhadap aset-aset Amerika Serikat jika kapal tanker minyak mereka diserang. Ini terjadi setelah Komando Pusat AIKA Serikat membicarakan serangan tanpa provokasi. Pasukan Iran meluncurkan rudal, menyerang target di sana, mungkin langsung membidik target AIKA Serikat dan tentu saja menargetkan UEA. Mari kita beralih ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Tapi intinya, jika penembakan itu belum banyak mereda, karena kita seharusnya menanyakan hal itu kepada pihak Iran. Jangan tanya saya, kami tidak menembak, mereka yang menembaki kami. Maksud saya, jika Anda menembak kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, apa yang seharusnya kami lakukan? Bilang, oh ada gencatan senjata, kami tidak akan menembak jatuh drone Anda. Itu pertanyaan bodoh, itu sikap yang bodoh. Tentu saja kami membalas tembakan mereka. Mereka menembaki kami. Itulah yang memang saya perkirakan akan kami lakukan. Hanya negara bodoh yang tidak membalas tembakan saat ditembaki. Dan kita bukan negara bodoh. Jadi itulah Menteri Luar Negeri Rubio di sana pada dasarnya menegaskan kembali apa yang dikatakan Presiden Trump sebelumnya, bahwa mereka mengharapkan Iran untuk tetap tenang, bahwa mereka ingin Iran menandatangani kesepakatan, dan bahwa Irak Kerikan, seperti yang dikatakan Senkad, tidak akan mentolerir serangan tanpa provokasi terhadap kapal-kapal Irak Kerikan di Selat Hormuz. Ya, Anda tahu, juga belum jelas apakah orang-orang yang diajak bicara oleh Amerika Serikat, Anda tahu, yang sedang bernegosiasi, benar-benar memiliki kendali penuh atas kapal-kapal kecil ini, sehingga mereka bisa memberi perintah dan menjaga disiplin. Ada berbagai faksi yang saling berebut kekuasaan di dalam Iran, dan masing-masing faksi itu berusaha untuk menggagalkan upaya faksi lainnya. Jadi bisa saja Menteri Luar Negeri Raghchi atau Ketua Parlemen Iran, Gali Balfour, datang ke Rubio dan Woodcock serta Kushner dan berkata, oke, begini, kami setuju untuk melakukan ini. Tapi kemudian ada para fanatik agama dan fanatik militer, dua faksi lainnya. Mereka punya koneksi di lapangan dan mereka berkata, serang saja. Jadi bahkan tidak jelas siapa yang memimpin negara saat ini. Itu adalah sesuatu yang kita semua tunggu untuk melihat siapa sebenarnya yang akan muncul sebagai pihak yang bisa mengendalikan situasi di sini. Dan itu mungkin juga salah satu alasan mengapa Presiden ragu untuk melakukan serangan militer. Karena tujuan serangan militer adalah untuk menekan siapapun yang berkuasa agar menandatangani sebuah kesepakatan. Tapi jika orang-orang yang Anda ajak bicara, yang mungkin bersedia atau setuju untuk menandatangani kesepakatan, baik sebelum atau setelah serangan militer, jika mereka tidak memiliki kendali di lapangan, mereka tidak bisa menjamin ketenangan di Selat Hormuz, maka Anda tidak berbicara dengan orang yang tepat. Jadi, kampanye militer tidak akan efektif jika tujuannya adalah untuk menekan orang-orang yang sedang Anda ajak negosiasi. Sekarang jika Anda memiliki intelijen yang tepat dan Anda bisa menyingkirkan orang-orang yang mengatur serangan-serangan ini, itu adalah sesuatu yang mungkin akan Anda lihat. Dan itu juga salah satu hal yang bisa diberikan oleh gencatan senjata. Itu sebenarnya memberikan kejelasan. Itu menghilangkan kabut perang, bukan? Kita selalu bilang bahwa banyak hal terjadi di tengah kabut perang. Ketika Anda memiliki gencatan senjata dalam waktu yang cukup lama seperti ini, sekarang kabut perang sudah hilang, sehingga pengumpulan intelijen Anda benar-benar bisa meningkat. Anda bisa melihat siapa yang memerintahkan apa. Anda bisa melihat kemana para aktor utama yang berbeda bergerak di dalam negeri. Jadi bisa saja ini adalah periode pengumpulan intelijen yang diperpanjang dan Amerika Serikat serta Israel mungkin akan lebih siap untuk melancarkan serangan militer terarah pada suatu saat dalam waktu dekat. Alex, ketika perang dimulai, kita melihat bagaimana Iran menyerang semua tetangganya di Timur Tengah.
Tentu saja menembakkan ratusan dan ratusan rudal balistik ke Israel, tetapi juga menyerang UEA, Qatar, dan negara-negara lainnya. Sekarang, selama beberapa hari terakhir, 19 rudal dan drone ditembakkan ke UEA oleh Iran. Laporan lain dalam beberapa jam terakhir, 2 drone lagi berhasil dicegat oleh sistem anti-rudal atau anti-drone UEA di sana. Mengapa menurut Anda Iran secara khusus menargetkan UEA, bukan Israel atau negara-negara lain? Dan sekali lagi, kembali ke seluruh isu gencatan senjata yang sebenarnya tidak benar-benar berarti gencatan senjata, karena kedua pihak ini saling serang, dengan Iran menembak dan UEA merespons. Apakah Anda pikir insiden-insiden yang melibatkan UEA ini mungkin bisa memicu respons dari Amerika dan dari kami di sini di Israel? Ya, yang akan memicu respons jauh lebih cepat adalah jika mereka menembakkan rudal balistik ke Israel, sudah pasti. Jika mereka menembakkan rudal balistik ke Israel, dan dalam hitungan detik akan ada respons balasan besar dari Israel. Jadi ini adalah Iran yang sedang menguji situasi dan melihat sejauh mana mereka bisa bertindak tanpa konsekuensi. Uni Emirat Arab, mereka tidak siap untuk terlibat dalam konflik ini. Saya tidak percaya bahwa Amerika Serikat atau Israel benar-benar ingin mereka terlibat secara besar-besaran dalam konflik ini. Ada 2 angkatan udara yang sangat mumpuni di sini yang mampu menangani situasi ini. Dan Anda tidak membutuhkan pemain lain di sini yang tidak memiliki tingkat kecanggihan yang sama. Dan kemampuan seperti Israel dan Amerika Serikat. Jadi, yang dilakukan Iran adalah mereka sedang menguji. Ini pada dasarnya adalah serangan terhadap sekutu Amerika. Ini dimaksudkan sebagai serangan terhadap Amerika, tetapi Amerika tidak harus menerima pukulan itu secara langsung. Mereka menunggu untuk melihat apakah Presiden benar-benar serius dengan ancamannya untuk melakukan pembalasan terhadap Iran. Ini juga bisa menjadi dalam beberapa hal aksi simbolis sebagai balasan setelah Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan diri mereka dari OPEC seminggu yang lalu. Yang sebenarnya dirancang untuk, dalam arti tertentu, mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Dirancang untuk menurunkan harga minyak di pasar internasional. Dirancang untuk membawa Uni Emirat Arab lebih dekat ke orbit Amerika dan dengan tingkat yang sama lebih dekat ke Israel. Jadi, Anda tahu, ini bisa menjadi bagian dari alasannya di sini, tapi Iran sedang mencoba-coba melihat seberapa jauh mereka bisa bertindak tanpa konsekuensi. Dan inilah yang terjadi di pihak ekstremis Islam selama gencatan senjata. Mereka mencoba melihat seberapa jauh mereka bisa bertindak tanpa konsekuensi. Dan kemudian di pihak kita, pihak Ayas Shrek atau Israel, melakukan serangan setiap kali melihat pergerakan teroris. Seperti yang telah kita lihat militer Israel lakukan berulang kali di Gaza dan Lebanon setelah gencatan senjata diumumkan. Alex, selama akhir pekan, Wall Street Journal melaporkan bahwa Israel mendirikan pos militer rahasia jauh di gurun Irak untuk dijadikan basis dukungan operasi udara terhadap Iran. Seberapa penting laporan ini? Fakta bahwa Israel mampu mendirikan, menurut Wall Street Journal, basis ini di Irak. Baik, pertama-tama, saya hanya ingin menyampaikan hal ini, dan mungkin kita akan membahasnya dalam beberapa menit ke depan. Anda terus mendapatkan laporan-laporan ini dari Wall Street Journal, dari New York Times, dari Axios, dari Washington Post, pengungkapan rahasia atau percakapan rahasia yang terjadi. Sangat sulit untuk mengetahui apakah apa yang Anda baca di salah satu publikasi ini akurat. Jadi ada kemungkinan besar dengan cerita-cerita seperti ini bahwa apa yang mereka tulis sebenarnya tidak benar dan memang dimaksudkan untuk menimbulkan semacam keributan diplomatik jika itu kata yang tepat di sini. Tapi mari kita lanjutkan dan bicarakan apakah itu bisa saja benar atau tidak. Dan mari kita anggap saja untuk keperluan podcast ini sekarang bahwa kita menerima laporan ini apa adanya. Meskipun saya sendiri belum tentu yakin kita bisa melakukannya. Tapi jika Israel mendirikan pangkalan di dalam Irak, ya tentu saja. Israel bisa saja mendirikan pangkalan di dalam Irak. Kita sudah melihat Israel beroperasi di banyak tempat berbeda. Irak hanyalah salah satu tempat di mana Israel kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk beroperasi. Mereka mungkin juga beroperasi dari Azerbaijan. Mereka mungkin juga beroperasi dari beberapa pangkalan udara di seluruh Timur Tengah, termasuk beberapa yang telah diserang oleh Iran dan merupakan pangkalan udara milik Amerika.
Israel telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang unggul dan sejujurnya kemampuan yang tidak diketahui oleh siapapun. Ada banyak operasi rahasia yang sedang berlangsung. Jadi Israel bisa saja membutuhkan tempat di dekat perbatasan Iran untuk pasukan khusus. Misalnya, apa yang akan terjadi jika amit-amit sebuah pesawat Israel jatuh di dalam wilayah udara Iran? Jadi Anda ingin menyiapkan operasi untuk mengevakuasi pilot atau pesawat atau apapun yang perlu Anda lakukan. Jadi Anda ingin pasukan khusus berada di dekat sana. Bisa saja Anda harus bergerak cepat ke tempat di mana ada uranium yang diperkaya atau ada kebutuhan lain yang mengharuskan Anda melakukan operasi pasukan khusus. Jadi mendirikan pangkalan di wilayah tak bertuan di Irak dekat perbatasan Iran, di area yang sangat luas dan tidak terlalu padat penduduk, adalah kemampuan luar biasa yang mungkin telah dikembangkan Israel. Sekarang, Irak sendiri adalah negara yang telah sepenuhnya didestabilisasi oleh Iran. Di dalam Irak ada Kataib Hizbullah yang beroperasi. Ada beberapa kali selama perang ini di mana rudal ditembakkan ke Israel dari Irak. Jadi, bisa juga Israel melakukan beberapa operasi militer terbatas di dalam Irak. Dan ketika Anda mendengar tentang tentara Amerika yang terbunuh di dalam Irak, itu karena mereka dibunuh oleh pasukan yang didukung Iran, termasuk Kataib Hizbullah. Jadi ada banyak alasan mengapa Israel bisa dan mungkin telah mendirikan pangkalan militer di dalam Irak. Alasan lain yang bisa kita sebutkan adalah bahwa Presiden telah berbicara tentang upaya menyelundupkan senjata ke dalam Iran. Jadi, bagaimana Anda akan melakukannya? Jadi, beberapa laporan ini menyebutkan bahwa orang Kurdi Irak diberi senjata untuk dibawa masuk ke Iran. Ada juga kemungkinan bahwa beberapa orang Kurdi Irak bisa saja menyerbu Iran sebagai pasukan khusus. Jadi, mereka perlu dilatih. Yang berarti bahwa Israel bisa saja berada di daerah-daerah tersebut, baik untuk mengirimkan senjata atau melatih pasukan agar bisa menyeberangi perbatasan. Jadi ada banyak alasan berbeda mengapa sebuah pangkalan militer bisa saja didirikan di sana. Ya, itu memang masuk akal. Tapi kita harus mencari lebih dalam lagi dan melihat apakah itu benar-benar sudah dikonfirmasi. Tapi mari kita tetap fokus pada topik laporan-laporan selama beberapa hari terakhir ini. Pertama, Washington Post melaporkan bahwa seorang pejabat senior CIA di sana membuat penilaian yang menunjukkan bahwa Iran tidak akan mengalami tekanan ekonomi yang berat dari blokade AS setidaknya selama 4 bulan lagi. Artinya, mereka bisa bertahan selama 4 bulan lagi. Itu salah satu laporan, omong-omong, yang dibantah oleh pejabat intelijen senior lainnya yang mengatakan klaim CIA itu tidak benar. Dan pada saat yang sama, ada juga laporan yang mengatakan bahwa Iran sebenarnya bisa membangun kembali kemampuannya di sini dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi ada 2 laporan lagi di sini yang menurut saya perlu kita bahas. Ya, saya rasa kedua laporan itu memang dirancang untuk merusak opini publik Amerika dan dukungan mereka terhadap Presiden Trump serta operasi militernya. Maksud saya, laporan kedua yang Anda sebutkan tadi, bahwa Iran masih memiliki sebagian besar kemampuan mereka, kemampuan rudal balistik yang tersisa, atau bahwa mereka bisa dengan cepat membangun kembali semua kemampuan itu. Itu memang dirancang agar operasi militer terlihat seperti. Itu tidak berarti apa-apa, bahwa itu tidak perlu, bahwa itu tidak efektif, tidak berhasil. Tapi Iran baru saja mengalami apa yang merupakan kampanye udara militer terbesar, kampanye udara terfokus selama 6 minggu, menurut saya, dalam sejarah dunia, dengan keterlibatan Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Udara Israel menggunakan intelijen tingkat tinggi untuk menyerang target-target militer di seluruh Iran, menghantam semua fasilitas nuklir, menghantam semua fasilitas produksi rudal balistik. Apakah Iran masih mempertahankan beberapa kemampuan? Jelas, mereka masih mempertahankan beberapa kemampuan karena kita baru saja melihat mereka menembakkan rudal balistik ke Uni Emirat Arab. Jika perang dimulai lagi, apakah Iran akan mulai menembakkan rudal balistik lagi? Ya, mereka akan menembakkannya lagi. Apakah mereka masih punya? Ya, mereka mungkin masih memiliki hingga 1.000 rudal balistik. Namun, dibandingkan dengan ribuan yang mereka miliki sebelum perang, kemampuan mereka telah berkurang secara drastis. Kemampuan mereka untuk
memulai produksi rudal balistik telah berkurang secara drastis. Jadi laporan itu secara khusus dirancang agar terlihat seperti apa yang dilakukan Presiden di Iran hanyalah semacam langkah yang salah perhitungan dan tidak efektif. Sekarang, gagasan bahwa pemerintah Iran bisa bertahan selama 4 bulan blokade ekonomi, ya itu juga dimaksudkan untuk membuat publik Amerika menentang blokade yang berkepanjangan itu. Dan ini terkait dengan naiknya harga minyak. Mereka ingin ada tekanan pada presiden, terutama saat kita menuju pemilu paruh waktu di sini, untuk menghentikan perang. Mereka ingin agar terlihat bahwa Presiden Trump melanggar janji kampanyenya dengan membuat Amerika terlibat dalam konflik berkepanjangan ini. Tapi rial Iran sedang terpuruk. Sekarang nilainya sekitar 1,5 juta rial untuk $1. Dan sekali lagi, tekanan ekonomi ini menurut saya terbukti sangat efektif. Dan kita hanya perlu melihat apakah itu akan menyebabkan runtuhnya rezim yang saya percaya memang menjadi tujuan utama dari tekanan ekonomi ini. Dan apakah akan ada aksi militer lanjutan dalam beberapa hari atau minggu ke depan? Alex, kami masih punya satu laporan lagi di sini. Yang satu ini dari New York Times menunjukkan bahwa seorang pejabat tinggi Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Iran sedang membangun kembali kemampuan militernya, khususnya dengan menghindari Selat Hormuz. Dan saya berbicara tentang kemungkinan Rusia mengirimkan komponen drone ke Iran melalui Laut Kaspia agar mereka tidak perlu berurusan dengan blokade tersebut. Itu adalah koridor utama mereka antara dua negara tetangga tersebut, tentu saja sekutu Rusia dan Iran. Menurut Anda, apa yang bisa kita simpulkan dari laporan ini? Sekali lagi, kita harus pada titik ini tanpa informasi konkret, namun ini menunjukkan bahwa ini adalah cara lain Iran membangun kembali. Pasti sesuatu yang perlu diperhatikan. Tentu saja Anda tahu Israel dan Amerika Serikat, tapi khususnya Israel. Saya akan mengatakan mereka punya informasi intelijen soal ini dan memantau kawasan itu. Dan mereka akan tetap memiliki kemampuan untuk menyerang jika mereka merasa kemampuan drone berbahaya sedang diimpor melalui Laut Kaspia. Saya rasa tidak ada tempat yang tidak akan diserang oleh Amerika Serikat dan Israel jika mereka melihat masuknya barang selundupan. Ingat bahwa Tiongkok pernah mengirimkan kapal tanker dan Presiden Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mencegatnya, serta mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak baik di kapal itu tanpa mengungkapkan lebih banyak tentangnya. Apakah mungkin Rusia membantu Iran dengan teknologi drone? Itu mungkin. Bisakah kita mengandalkan laporan-laporan ini? Mungkin. Ada kemungkinan laporan itu benar. Dan saya hanya ingin kembali lagi ke sifat laporan-laporan ini. Maksud saya, ketika laporan itu berasal dari Washington Post. Dan ingat, slogan dari Washington Post adalah demokrasi mati dalam kegelapan. Yang berarti bahwa kebenaran pada dasarnya bukanlah yang sedang diberitakan di sini. Bahwa ada laporan-laporan yang tidak jelas yang muncul. Dan ketika Anda berbicara tentang penilaian CIA atau agen CIA yang menyampaikan penilaian, itu bisa saja hanya seorang staf yang menyampaikan sesuatu kepada atasannya yang kemudian sepenuhnya ditolak. Jadi bahkan jika memang benar ada sebuah penilaian, itu tidak berarti bahwa itu adalah penilaian utama. Itu tidak berarti tidak ada penilaian lain yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh penilaian tersebut. Dan faktanya, para kepala CIA, LARU, dan kalangan politik mungkin benar-benar menolak penilaian-penilaian tersebut. Jadi hanya karena seseorang menyerahkan selembar kertas kepada orang lain, bukan berarti itu sekarang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi Anda benar-benar harus menyikapi laporan-laporan ini dengan hati-hati. Tapi setiap kali Anda melihat frasa seperti pejabat senior anonim mengatakan, atau pejabat CIA anonim menyarankan, Anda tahu, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan informasi tersebut, melainkan menggunakannya dengan bijak. Saya akan mengatakan ini hanya sebagai barometer umum untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Anda tahu, untuk area-area yang mungkin ingin Anda telusuri lebih lanjut sebagai konsumen informasi, dan melihat apakah Anda menemukan laporan serupa yang tidak berasal dari sumber yang sama. Mungkin jika beberapa analis OSINT atau sumber lain juga melaporkan hal yang sama. Jadi Anda memang harus menyikapinya dengan hati-hati dan mencoba mengamati dengan cermat serta menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi.
Tentu saja. Alex, saya ingin beralih sekarang ke situasi antara Israel dan Lebanon. Tentu saja, organisasi teroris Hizbullah di sana, di dekat Israel, gencatan senjata lain di mana sebenarnya tidak ada gencatan senjata. Dan ini adalah serangan besar oleh IDF minggu lalu yang menewaskan Ahmed Ali Balut, komandan unit pasukan Radwan Hizbullah yang mereka anggap sebagai unit komando elit mereka, unit teroris mereka, bisa saya katakan. Dan dari apa yang dikatakan Perdana Menteri Netanyahu, orang ini, Balut, dia adalah teroris senior yang memimpin rencana untuk mengambil alih, menaklukkan wilayah utara Israel setelah 7 Oktober. Jadi ini adalah serangan besar, serangan tepat sasaran di salah satu lingkungan di Beirut yang menewaskan kepala pasukan Radwan. Israel pada hari Jumat memperkirakan mungkin akan ada semacam respons besar dari Hizbullah. Mereka memang menembakkan roket, dan hingga hari ini mereka pada dasarnya masih menembakkan roket setiap hari serta drone udara ini. Sirin berbunyi pada hari Jumat di daerah Haifa. Syukurlah, sampai saat ini belum ada respons besar menurut saya. Tentu saja, saya tidak meremehkan apa yang mereka alami di Israel Utara, tapi ini adalah pencapaian besar oleh Israel dalam serangan tepat sasaran yang berhasil menyingkirkan teroris senior ini. Jadi sekali lagi, kita melihat bahwa definisi gencatan senjata telah berubah. Dan khususnya di pihak Israel, karena di masa lalu, setiap kali ada semacam gencatan senjata diberlakukan, Israel setuju dengan gencatan senjata. Israel akan mematuhi ketentuan gencatan senjata itu, bukan? Jadi dengan menandatangani gencatan senjata, Israel mengatakan, oke, kami tidak akan melakukan operasi darat besar-besaran atau serangan udara berturut-turut secara masif di Beirut atau di tempat lain. Tidak ada operasi besar semacam itu. Tapi bahkan selama gencatan senjata, Israel pada dasarnya tetap mempertahankan hak untuk melakukan serangan tepat sasaran. Itu berarti kapan saja teroris mendekati pasukan mereka di wilayah yang mereka kuasai di belakang garis kuning yang mereka buat di Lebanon Selatan, sejauh utara hingga Sungai Latani. Jika mereka melihat teroris bergerak mendekat, mereka akan melepaskan tembakan. Tapi di sini, bahkan lebih dari itu, ada serangan udara yang jauh lebih ke utara di negara itu, jauh di dalam Beirut. Pembunuhan terarah terhadap salah satu anggota komando dan kendali tertinggi Hizbullah. Jadi itulah yang sedang dilakukan Israel saat ini. Jika mereka memiliki kesempatan dan intelijen untuk menghancurkan komando tertinggi itu, mereka berusaha untuk melemahkan Hizbullah sebisa mungkin. Dan hal itu memberikan ruang bagi pemerintah Lebanon untuk benar-benar mendekat ke Israel. Dan saya tahu bahwa ada pembicaraan tentang negosiasi yang dimulai kembali. Josh, saya tidak tahu apakah itu topik berikutnya yang akan kamu bahas. Tapi satu-satunya cara agar kamu benar-benar bisa mencapai negosiasi apapun antara Israel dan pemerintah Lebanon adalah dengan melemahkan Hizbullah, yang merupakan musuh baik bagi Israel maupun bagi rakyat Lebanon lainnya, 2/3 rakyat Lebanon yang bukan Muslim Syiah. Jadi Alex, hanya untuk memberi gambaran kepada orang-orang tentang apa yang sedang kita bicarakan, meskipun ada gencatan senjata selama 24 jam terakhir, Angkatan Udara Israel menyerang 40 target di sana, target Hizbullah di Lebanon selama akhir pekan, dan 85 target lainnya. Beberapa tentara terluka dalam serangan drone bunuh diri di Lebanon Selatan atau di perbatasan yang dilakukan oleh Hizbullah. Dan seperti yang Anda katakan, laporan menunjukkan bahwa Israel memang akan duduk bersama pemerintah Lebanon untuk putaran ketiga, saya percaya, putaran ketiga pembicaraan pada minggu mendatang. Sejauh yang saya pahami, pembicaraan itu akan berlangsung di Amerika Serikat. Tapi, seperti yang kita berdua tahu, Israel dan Lebanon duduk bersama untuk berbicara, namun Hizbullah benar-benar menjadi faktor tak terduga dalam semua ini. Di satu sisi, serangan Israel sebenarnya mendorong pemerintah Lebanon untuk ingin membuat kesepakatan. Karena jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah Lebanon dan Israel, meskipun pemerintah Lebanon bukan musuh di sini. Dan meskipun Hizbullah bukan pihak dalam perjanjian tersebut, jika Israel menandatangani perjanjian yang lebih luas dengan pemerintah Lebanon, itu mungkin akan mencegah serangan udara besar-besaran di Beirut dan tempat lain. Jika tidak ada kesepakatan yang dibuat, Israel akan merasa bebas untuk menyerang Hizbullah sebanyak mungkin. Jadi sebenarnya, serangan-serangan ini dalam arti tertentu memberikan tekanan kepada pemerintah Lebanon. Dan meskipun pemerintah Lebanon bukanlah musuh secara langsung, serangan-serangan ini juga menggeser keseimbangan kekuatan di dalam Lebanon untuk melemahkan Hamas dan juga Hizbullah. Dan jika Hizbullah dilemahkan,
Itu berarti pemerintah Lebanon memiliki kapasitas untuk menjadi pihak yang lebih kuat, yang memang diinginkan oleh Israel dan Amerika Serikat pada akhirnya. Sekarang, terkait dengan negosiasi yang sedang berlangsung di Washington, ini akan menjadi putaran ketiga dari negosiasi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa ini masih berada di tingkat duta besar, bahwa ada tekanan terhadap Presiden Ayun untuk pergi ke Washington, kemungkinan untuk semacam pertemuan atau upacara penandatanganan dengan Perdana Menteri Netanyahu. Ayun telah menolak undangan-undangan tersebut hingga saat ini, lebih memilih untuk menjaga agar negosiasi ini tetap berlangsung di tingkat duta besar di Amerika Serikat, antara Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat dan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yichil Leiter. Dan bagi Ayun, saya rasa perhitungannya cukup rumit di sini. Karena kita melihat Rafiq Hariri, yang merupakan mantan Perdana Menteri Lebanon yang dibunuh pada tahun 2005 oleh Hizbullah yang didukung oleh pasukan Suriah. Dan Ayun ingin tetap hidup di sini. Akan ada orang-orang yang kamu tahu, inilah kenyataannya. Mungkin akan mengincar dia jika dia terlihat di depan umum sedang berjabat tangan dengan Israel dalam suatu perundingan, terutama selama Hizbullah masih aktif di sana. Jadi kamu tahu, menurutku ini akan menjadi negosiasi yang sulit. Aku pikir ini akan menjadi periode negosiasi yang panjang dan berlarut-larut. Itulah mengapa sangat penting bagi Israel untuk terus menekan Hizbullah. Itu lebih baik untuk Israel. Itu juga lebih baik untuk pemerintah Lebanon. Dan mungkin pada suatu saat dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat semacam kesepakatan bersejarah antara Israel dan Lebanon. Dan bagian dari fokus kesepakatan itu adalah kerjasama antara Israel dan Lebanon untuk lebih menekan dan menumpas Hizbullah sekali dan untuk selamanya. Jadi Alex, kita memiliki gencatan senjata dengan Hizbullah. Kita juga memiliki gencatan senjata dengan Hamas. Dalam hal itu juga, Israel tetap berhak melakukan serangan jika diperlukan untuk membela warga negara Israel dan para prajurit kami. Dan baru minggu ini, ada serangan terarah lagi di Gaza. Israel menewaskan seorang teroris senior Hamas, putra dari pemimpin baru Hamas. Para pemimpinnya terus silih berganti, tapi putra Khalil Al-Haya meninggal Kamis lalu akibat luka yang diderita dari serangan udara Israel. Organisasi teroris itu mengonfirmasi bahwa dia juga salah satu teroris Nukba 7 Oktober yang memimpin invasi di barat laut pada 7 Oktober. Jadi, itu yang terjadi. Dan pada saat yang sama, Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan perwakilan Dewan Perdamaian di Yerusalem minggu lalu, yang dipimpin oleh Wakil Tinggi untuk Gaza, Nikolai Mladinov, menurut kantor Perdana Menteri. Namun selama semua ini berlangsung, Hamas berulang kali mengatakan bahwa mereka menolak untuk melucuti senjata. Jadi Anda mungkin sedang mengadakan pertemuan Dewan Perdamaian, dan sekilas hasil pertemuan itu mungkin tampak bagus secara visual. Namun Hamas kembali mengatakan bahwa mereka menolak untuk melucuti senjata. Nah, perang di Iran dan perang di front utara Lebanon sebenarnya memberi Israel sedikit ruang untuk melakukan beberapa pembunuhan terarah ini tanpa mendominasi berita utama internasional, bukan? Jika semuanya tenang di Iran, jika semuanya tenang di Lebanon, jika Presiden Trump tidak terlibat di sini dan Israel melakukan serangan, maka berita utama di New York Times dan di mana-mana akan berbunyi Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Jadi Israel sebenarnya punya sedikit ruang dan kesempatan untuk beroperasi. Dan fakta bahwa Perdana Menteri bertemu dengan Mladinov dan Dewan Perdamaian, ini juga menandakan bahwa Israel dalam beberapa hal berkomitmen di sini pada semacam proses perdamaian dan proses perdamaian yang dipimpin oleh Presiden. Jadi Anda tahu, Israel juga punya sedikit perlindungan diplomatik di sini. Tapi menurut saya pertanyaan besarnya di sini adalah, jika komunitas internasional tidak mau dan tidak mampu melucuti senjata Hamas, dan itulah yang tampaknya terjadi, tidak akan ada pasukan stabilisasi internasional yang akan masuk dan secara fisik melucuti senjata Hamas. Dan jika Hamas tidak akan secara sukarela meletakkan senjatanya, yang mana, kenapa mereka mau melakukannya? Oke, jadi ini adalah sebuah organisasi teroris yang beroperasi dalam budaya mati syahid dan bertarung sampai orang terakhir yang ingin terus meneror dan mengindoktrinasi masyarakat. Mereka tidak akan begitu saja menyerah tanpa dibunuh. Jujur saja,
Jika beberapa ratus atau beberapa ribu dari mereka masih berkeliaran dengan senapan mesin, mereka akan mengklaim bahwa mereka masih berkuasa, bahwa mereka masih menang. Dan selama mereka bisa menembak warga Gaza yang mencoba melawan, itulah kenyataannya. Mereka masih berkuasa di 47% wilayah jalur Gaza yang mereka kuasai. Jadi pertanyaan besarnya di sini adalah, apa yang akan dilakukan Israel tentang hal ini? Apakah Israel akan melakukan operasi darat besar-besaran lagi untuk mencoba menyingkirkan senapan mesin yang masih dimiliki Hamas demi mendapatkan ketenangan permanen di Gaza? Dan seperti yang Anda lihat di sini, ketika Israel beroperasi di dalam jalur Gaza yang penuh jebakan dan sebagian besar sudah hancur, mereka akhirnya terlibat baku tembak dengan teroris Hamas yang berkeliaran membawa senjata. Dan mereka bisa saja kehilangan tentara yang tentu akan terlihat buruk. Itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit diterima oleh orang Israel. Sangat sulit. Orang Israel tidak ingin melihat putra-putri mereka tewas dalam baku tembak di Gaza. Dan untuk apa? Karena berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan semua senjata yang tersisa dari Gaza? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Hamas tidak lagi menjadi kekuatan yang bisa menguasai jalanan Gaza yang sekarang hancur? Dan Israel, serta semua tekanan diplomatik yang akan datang jika Israel benar-benar melancarkan serangan militer seperti itu. Dan saya yakin Perdana Menteri Netanyahu juga mempertimbangkan bagaimana semua itu akan mempengaruhi peluangnya dalam pemilihan. Karena sekarang kita sedang memasuki masa pemilu. Dan Perdana Menteri Netanyahu mungkin ingin mengakhiri konflik militer sebelum pemilihan agar bisa mengatakan bahwa dia pada dasarnya memenangkan perang tersebut. Dan jelas itu akan menjadi bahan perdebatan karena para penentang Perdana Menteri Netanyahu akan mencoba mengatakan, "Yah, Anda membiarkan Hamas tetap ada, jadi Anda tidak menang." Itu bukan kemenangan total seperti yang Anda bicarakan. Hizbullah masih berkeliaran di Lebanon, jadi itu bukan kemenangan total. Iran masih memiliki kemampuan rudal balistik, jadi itu bukan kemenangan total. Jadi inilah pertarungan narasi yang sedang terjadi di spektrum politik di sini. Dan sisi lainnya adalah hanya untuk mempertahankan status quo kan, di mana Israel bisa berkata, "Hey, kami menguasai 53% jalur Gaza. Kami menghancurkan 70% jalur Gaza. Kami telah menewaskan Yassin War dan Mohammed Def. Kami menewaskan Ismail Haniyeh di Teheran. Dan kami terus menyingkirkan para pemimpin teroris tingkat atas, seperti yang baru saja Anda sebutkan, lewat serangan udara terarah seperti ini." Tapi inilah situasinya. Dan jika rakyat Gaza ingin terus meratapi penderitaan mereka dan tidak mau bangkit melawan Hamas, ya, itulah situasi barunya. Hamas menguasai 47% wilayah Gaza yang hancur, dan Israel memiliki zona penyangga yang signifikan di sekelilingnya. Gaza ini yang pada dasarnya sedang dikepung. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Beberapa bantuan internasional, bantuan makanan bisa masuk, tapi tidak akan ada bahan bangunan. Tidak akan ada perekonomian. Dan jika ini cara orang-orang Gaza ingin hidup, biarkan saja mereka hidup seperti itu. Jadi inilah pilihan-pilihan yang dimiliki Perdana Menteri Netanyahu, tapi bertindak dengan hati-hati, dan sekali lagi melakukan operasi yang terarah ketika ada kesempatan. Alex, kita masih punya waktu untuk satu topik lagi hari ini. Dan ini sebenarnya sedang menjadi berita utama dunia. Presiden Trump mengumumkan bahwa ada gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Gencatan senjata selama 3 hari, saya harus spesifik. Tanggal 9, 10, dan 11 Mei. Agar Rusia bisa memperingati atau merayakan hari kemenangan mereka. Maksud saya, ini merujuk kembali ke Perang Dunia Kedua. Seberapa penting menurutmu bahwa Presiden Trump tampaknya bisa menjadi bagian dari atau setidaknya membantu menegosiasikan gencatan senjata antara kedua pihak, meskipun hanya selama 3 hari? Dan apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi situasi di Israel dan Timur Tengah? Fakta bahwa kedua pihak ini mengambil jeda selama akhir pekan ini. Ya, saya rasa ini adalah kedua kalinya Presiden Trump berhasil menengahi gencatan senjata sementara antara Rusia dan Ukraina. Kita membacanya saat libur Paskah beberapa minggu yang lalu. Ini adalah kedua kalinya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi Rusia. Saya tidak tahu di mana letak kemenangan bagi pihak manapun dalam perang ini. Kita membicarakan tentang militer Amerika Serikat yang mampu menghadapi perang di beberapa front sekaligus kapan saja. Ketika berbicara tentang diplomasi, tentu saja Amerika Serikat tidak hanya menangani satu jalur diplomasi saja pada satu waktu.
Jadi mereka sibuk menangani Iran dan Lebanon serta negosiasi-negosiasi itu, juga dengan Rusia Ukraina, serta konflik-konflik dan isu-isu lainnya, berbicara tentang Kuba dan baru-baru ini menangani Venezuela. Jadi, Anda tahu, Amerika melihat ke seluruh dunia dan memiliki tujuan-tujuan mereka. Dan salah satu tujuan itu pasti adalah menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Dan jika Anda melihat bahwa kedua pihak sudah bersedia untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan melakukan gencatan senjata sementara, mungkin ada kelelahan di kedua belah pihak. Dan mungkin kedua belah pihak akan bersedia untuk mencapai semacam kesepakatan yang lebih besar. Saya rasa sudah hampir 4 tahun perang berlangsung. Begitu banyak orang yang tewas dalam perang ini dibandingkan dengan perang antara Israel dan Gaza, serta Israel dan Lebanon. Kita tahu bahwa angka-angka di Israel, Gaza, dan Lebanon dilebih-lebihkan, bahwa Hamas dan Hizbullah punya banyak alasan untuk mencoba melebih-lebihkan jumlah orang yang tewas di sana. Dan saya bahkan tidak yakin kita tahu berapa banyak orang yang telah tewas di Rusia atau Ukraina. Kita sedang membicarakan angka yang sudah mencapai jutaan dibandingkan dengan angka yang baru puluhan ribu dalam perang antara Israel dan Gaza. Tapi Anda tidak melihat kemarahan internasional yang sama lagi tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Hal lain yang ingin saya tambahkan adalah kita memiliki laporan tentang meningkatnya antisemitisme di seluruh Amerika Serikat, khususnya di New York, New Jersey, menurut laporan ADL. Dan bagaimana situasi sekarang dengan Mamdani di New York? Dan orang-orang selalu berargumen, ya ini terjadi karena kebijakan Benjamin Netanyahu. Ya, Benjamin Netanyahu adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis dan akan mencalonkan diri lagi dalam beberapa bulan ke depan. Dan rakyat Israel, jika mereka tidak menyukainya, mereka bisa memilih untuk menyingkirkannya. Itu tidak terjadi di Rusia di bawah Vladimir Putin. Tapi menurut saya, perbedaan yang sangat mencolok di Amerika Serikat adalah Anda melihat para antisemit yang mengklaim, ya, kami tidak membenci orang Yahudi, dan mungkin kami bahkan tidak membantu Israel. Kami membenci Israel. Kami ingin wilayah itu dari sungai sampai ke laut. Palestina akan bebas. Tapi yang benar-benar kami benci adalah Netanyahu. Jadi kami mengintimidasi orang Yahudi di sebuah sinagoga, seperti di sinagoga Parki, karena kebijakan Benjamin Netanyahu. Sekarang Anda tidak melihat adanya intimidasi di sekolah Rusia atau pusat komunitas, atau serangan terhadap orang Rusia di Sheepshead Bay, Brooklyn, atau di tempat lain. Karena kebijakan Vladimir Putin, kan? Jadi, itu hanya fitnah yang tidak masuk akal kalau itu ada hubungannya dengan Netanyahu. Itu hanya antisemitisme demi antisemitisme saja. Dan Netanyahu adalah kambing hitam utama di sini. Orang Yahudi adalah kambing hitam pertama. Israel adalah kambing hitam tingkat berikutnya. Dan Netanyahu adalah kambing hitam yang paling sempurna dari semuanya. Karena itu memungkinkan orang untuk punya ruang untuk menyangkalnya. Misalnya, saya tidak menentang siapapun di Israel. Tapi apa yang baru saja kita lihat? Kita melihat bahwa Jewish Theological Seminary minggu ini juga mengatakan bahwa Presiden Herzog tidak akan diundang. Undangannya untuk berbicara di wisuda mereka dibatalkan. Jadi ya di sini ada orang-orang yang menentang Netanyahu. Mereka bilang, sebenarnya kami menentang Presiden Israel Herzog yang pernah mencalonkan diri melawan Netanyahu sebagai anggota Partai Buruh Liberal sayap kiri. Jadi orang-orang hanya membicarakan soal anti Netanyahu, tapi sebenarnya mereka anti Israel. Sebenarnya mereka anti Yahudi. Dan kembali ke poin awal. Ya, mari kita berharap entah bagaimana kita bisa mengakhiri krisis Rusia-Ukraina ini. Dan ini adalah Presiden Trump, menurut saya, melakukan segala yang dia bisa untuk memperbaiki kesalahan di dunia, menciptakan ketenangan, memulihkan ketenangan, dan bertindak dari posisi kekuatan serta moralitas Amerika. Ya, semua antisemit yang bermunculan setelah pembantaian 7 Oktober. Siapa yang menyangka? Mungkin kita semua seharusnya sudah menduga ini akan terjadi. Alex Trayman, saya tak sabar melihatmu kembali di Yerusalem minggu depan ya. Saya juga menantikan itu. Saya juga ingin mengatakan bahwa selama akhir pekan, saya berada di suatu tempat dan saat itu hujan. Saya tidak bisa keluar. Jadi saya berada di sebuah rumah dan mereka memiliki buku berjudul A Hostage, karya Eli Shirabi. Dan saya membaca seluruh buku itu akhir pekan ini. Itu adalah kisah yang luar biasa tentang apa yang dialami Eli Shirabi dan para sandera lainnya di Gaza. Jadi saya sangat merekomendasikan bacaan itu kepada siapapun.
Itu adalah pengingat yang sangat-sangat kuat tentang alasan sebenarnya mengapa Israel terlibat dalam perang ini sejak awal dan mengapa mereka harus menyelesaikannya untuk memastikan bahwa peristiwa 7 Oktober tidak akan pernah terjadi lagi. Menanggapi itu, Alex Treman, CEO JNS. Nama saya Josh Haston, koresponden JNS. Saya berada di Yerusalem. Saya menantikan untuk menyambut Alex kembali di Israel minggu depan. Saya ingin menyampaikan apresiasi. Terima kasih kepada semua orang di balik layar di JNS TV. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa ini. Beri kami super thanks dan berlangganan saluran ini, serta kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di sini di Yerusalem, ini JNS TV.